Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil analisis kami mengenai sistem informasi penjualan baju berbasis web pada proyek Distro Depok. Adapun nama-nama anggota kelompok kami diantaranya ada Fenita Delia, yang kedua saya sendiri Syekhan, yang ketiga Muhammad Zuhud, keempat Muhammad Farhan, yang kelima April, yang keenam Muhammad Syarial. Baik, di sini ada latar belakang yang akan dibawakan oleh saudari Fenita kepada saudari Fenita di persilakan. Baik, terima kasih. Hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu latar belakang dari jurnal. Oleh karena itu, latar belakang dari jurnal sistem pada proyek Distro Depok yaitu kemajuan teknologi putar yang sudah semakin tinggi yang digunakan oleh manusia, baik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi maupun dalam pekerjaannya. Tetapi masih menggunakan sistem pelayanan kasir yang sederhana dengan hanya dicatat pada sebuah buku, sehingga pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang maksimal. Dalam hal promosi, proyek Distro menggunakan berbagai media sosial sebagai sarana promosi, tetapi masih belum menarik semua pelanggan dari berbagai kalangan. Berdasarkan permasalahan di atas, serta didukungnya oleh jurnal yang telah ditulis oleh penulis tertarik untuk dapat membantu mengatasi pemasaran dan penjualan produk melalui website yang dapat dengan mudah diakses dengan judul Sistem Informasi Penjualan Baju Berbasis Web pada Proyek Distro Depok. Adapun tujuannya yaitu yang pertama yaitu untuk memudahkan user untuk mendapatkan informasi yang up to date melalui internet mengenai produk-produk fashion tanpa harus datang ke toko atau pusat perbelanjaan. Yang kedua itu dapat memudahkan user dalam melakukan pemesanan maupun pembelian sehingga user lebih nyaman dan tanpa harus kehilangan waktu untuk datang langsung ke toko. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan datanya. Baik, sekian mengenai latar belakang dan tujuannya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut. Kita masuk ke proses analisis yang akan dibawakan oleh saudari April kepada April. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Pak Moderator. Seperti yang kita ketahui, analisis itu merupakan sebuah aktivitas atau konsep kegiatan yang mempelajari ataupun merumuskan serta menyusun lalu membentuk dan membangun sebuah sistem yang sesuai dengan keinginan user atau pengguna sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan maksimal. Namun, analisis proses bisnis adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui urutan pelaksanaan dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan berbagai sumber daya. Analisis terhadap sebuah sistem pun terbagi menjadi 4 analisis, yaitu yang pertama analisis masalah, yaitu untuk memudahkan pengguna atau user dalam hal mendapatkan informasi yang up to date mengenai produk, serta memudahkan melakukan pemesanan maupun pembelian, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data. Yang kedua yaitu analisis kelemahan. Kelemahan dari sistem lama Proyek Distro Depok yaitu terletak pada proses penjualan dan promosi pada toko, sehingga memerlukan sistem informasi penjualan online sebagai media penjualan dan promosi produk yang ada di toko Proyek Distro Depok ini. Lalu yang ketiga yaitu analisis kebutuhan, yaitu sistem informasi yang dibangun harus memuat berbagai fitur yang mendukung penjualan dan promosi online secara online. Yang pertama untuk fungsional yaitu fitur pencarian produk, pemesanan produk, transaksi pembelian ataupun pembayaran, pembatalan pembelian, pengenalan dan rekaman titik lokasi pembeli untuk pengiriman produk dan ataupun paket. Yang terakhir yaitu histori pembelian. Namun untuk yang non-fungsional yaitu yang pertama kebutuhan perangkat keras ataupun hardware. Lalu yang keempat yaitu analisis kelayakan. Analisis kelayakan pun terbagi menjadi 3 kelayakan. Yang pertama, kelayakan operasional. Sistem baru yang dibangun akan dinyatakan layak secara operasional apabila sistem tersebut mampu menyelesaikan masalah yang ada, terutama bagi admin dan operator sistem agar lebih mudah dalam menyampaikan informasi ataupun perawatan sistem. Lalu yang kedua yaitu kelayakan teknis, ketersediaan teknologi yang dibutuhkan. Untuk merancang sistem yang baru, ini dibutuhkan sarana komputer dan perangkat lunak.
Lalu yang ketiga yaitu kelayakan ekonomis. Kelayakan ekonomis didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan ataupun pengembangan suatu sistem transportasi. Lalu yang terakhir yaitu analisis desain. Analisis kami dari jurnal ini, program yang dibuat merupakan program terstruktur. Maka, pada bagian materi konseptual desain program, jurnal ataupun penulis menggunakan UML, use case ataupun user, yang kedua use case atau admin, yang ketiga activity diagram database, kemudian IRD dengan LRS, yaitu Entity Relationship Diagram dan Logical Record Structure. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari April. Lanjut mengenai teknik pengumpulan data dan metode pengembangan. Kepada Saudara Sarial, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya akan membacakan tentang teknik pengumpulan data dan metode pengembangannya. Dalam hal ini, Distro Depok memiliki beberapa teknik pengumpulan data, yaitu poin pertama, observasi. Dilakukan pengamatan langsung pada proyek distro dengan mengamati sistem penjualan yang saat ini dijalankan oleh pemilik distro tersebut. Poin kedua, wawancara. Dilakukan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan kepada pemilik distro mengenai permasalahan yang ada pada sistem penjualan yang selama ini terjadi sehingga dapat menemukan permasalahan yang ada di distro proyek tersebut. Yang ketiga, studi kasus. Dalam metode ini Yang ketiga, studi kasus. Dalam metode ini penulisan mengumpulkan data dari literatur seperti buku, jurnal, internet, maupun e-book. Yang keempat, testing. Dalam tahapan ini dilakukan pengujian dengan menggunakan black box testing untuk memastikan sistem yang dibuat telah sesuai dengan desainnya. Semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik. Poin kelima, support. Tahapan selanjutnya, menjaga agar sistem tetap berjalan dengan produktif selama bertahun-tahun dengan menggunakan hardware dan software yang sesuai. Oleh karena itu, penulis memberikan spesifikasi peralatan komputer yang bisa menjadi referensi bagi user sebagai berikut. Yang pertama itu prosesor, minimal Core i3, RAM 2 GB, hard disk 500 GB, monitor 1366 x 768, keyboard 86K. Sedangkan spesifikasi lunak yang digunakan untuk menjalankan program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sistem operasi yang digunakan yaitu Microsoft Windows 7. Yang kedua database, aplikasinya itu ya MySQL, Exam, Adobe Dream, dan UML. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih untuk saudara saya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kami juga menambahkan beberapa hal mungkin yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Farhan kepada waktunya. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada UML-nya. Yang pertama, use case user. Di sini ada aktor yang berupa user dan juga beberapa use case, yang mana ada use case login dan use case logout. Kemudian dari use case login tadi, maka ada use case eksternal, yaitu use case koleksi produk, yang mana koleksi produk memiliki juga use case eksternal yang yaitu dapat melihat, dapat beli, dan menampilkan kategori produk tersebut. Kemudian pada use case keranjang belanja ada juga use case ubah dan batal, yang mana dapat mengubah use case di keranjang belanja ataupun pembatalan pada use case keranjang belanja. Kemudian use case history order, yang mana di use case history order kita dapat melakukan pencetakan struk. Kemudian ada use case konfirmasi dan use case testimoni. Selanjutnya, kemudian ada use case admin, yang mana aktornya adalah admin itu sendiri. Di sini ada beberapa banyak use case, yaitu selain use case login, ada beberapa use case, yaitu use case data password, use case data member, use case data administrator, use case data kategori produk, use case data ongkir, use case data informasi, data slideshow,
pesanan masuk, konfirmasi bayar, data laporan, dan data akun. Oke, lanjut. Baiklah, selanjutnya activity diagram. Di sini ada terbagi dua ya, yang di sebelah kiri sebagai user dan di sebelah kanan adalah sistem. Yang mana kita sebagai user akan memilih menu koleksi produk, kemudian setelah kita memilih menu produk tadi, maka sistem akan menampilkan produk, yang mana kita dapat melihat atau langsung melakukan proses pembelian. Yang jika kita melihat, maka sistem akan menampilkan informasi produk. Yang mana jika kita memilih beli, maka sistem akan menampilkan keranjang belanja. Di keranjang belanja kita dapat melakukan input jumlah pesanan dan pesan produk lagi. Jika kita melakukan pemesanan, maka kita akan kembali pada menu kategori produk. Tetapi jika kita menambah jumlah beli, maka akan ada pilihan untuk menghapus ataupun mengupdate dari keranjang belanja tersebut. Kemudian setelah kita selesai dari keranjang belanja, maka akan muncul tombol selesai belanja, yang mana sistem akan merespon dengan menampilkan konfirmasi belanja. Kemudian kita akan menginputkan. Oke, wait, saya lihat gambarnya, tekan Tara. Ya, maaf. Kemudian kita akan menginputkan data pengiriman. Kemudian kita sebagai user akan pilih OK dan sistem akan menampilkan struk pembayaran. Kemudian kita akan mencetak struk pembayaran. Setelah itu akan muncul menu konfirmasi pembayaran, yang mana sistem akan menampilkan form konfirmasi pembayaran. Kita sebagai user akan menginputkan data yang dapat kita pilih antara batal ataupun pilih kirim. Jika kita melakukan pilih batal, maka sistem akan membersihkan form. Sedangkan jika kita pilih kirim, maka sistem akan menyimpan data tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya database design, yaitu entity relationship diagram. Di sini ada entitas produk, kategori produk, detail pesanan, ongkir, member, dan konfirmasi bayar. Yang mana tiap kategori produk memiliki entitas produk. Kemudian entitas detail pesanan mempunyai data pesanan. Entitas pesanan, maaf. Kemudian setiap entitas pesanan akan mengecek entitas ongkir. Kemudian entitas member memiliki entitas pesanan. Dan terakhir, entitas pesanan melakukan konfirmasi bayar. Yang mana tiap-tiap primary key dari setiap entitas akan saya sebutkan, yaitu di kategori produk, primary key-nya adalah kategori yang mana merupakan data integer. Kemudian di produk ada ID produk yang sama, jenisnya integer. Kemudian di detail pesanan ada ID detail pesanan sebagai primary key-nya. Kemudian di pesanan ada ID pesanan, di ongkir ada ID ongkir, di member ada ID member, dan konfirmasi bayar ada ID konfirmasi bayar. Oke, sekian mungkin dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Farhan. Kita lanjut ya. Di sini juga kami setelah dari pemaparan tadi, kami juga memperlihatkan bahwasanya inilah halaman daftar dari jurnal yang kami ambil sebelumnya. Dan ini adalah halaman login dari jurnal juga yang kami ambil sebelumnya. Ini adalah halaman utamanya. Ini halaman koleksi produk. Dia kurang lebih sama dengan halaman utama tadi. Dan ini adalah halaman checkout. Baik, ini kesimpulan mungkin yang akan dibawakan oleh Saudara Zuhud. Kepada Saudara Zuhud dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Nah, dari hasil analisis kelompok kami dapat kami simpulkan beberapa poin. Yang pertama yaitu melalui website penjualan dapat mempermudah proyek distro dalam memberikan informasi produk-produk yang tersedia kepada calon pembeli. Dan yang kedua yaitu memudahkan user untuk mendapatkan informasi yang update to
melalui internet mengenai produk-produk. Yang ketiga yaitu dapat mempermudah user dalam melakukan pemesanan maupun pembelian sehingga user lebih nyaman dan tanpa harus kehilangan waktu untuk datang ke toko langsung. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pengolahan datanya. Dan juga kami menambahkan beberapa saran yaitu yang pertama kelompok kami menambahkan layanan fitur program untuk melihat histori pesanan. Yang kedua yaitu kelompok kami menambahkan entitas baru database untuk dapat menyimpan data informasi histori pemesanan. Yang ketiga yaitu metode pembayaran yang disediakan sebaiknya tidak hanya melalui transfer bank, tetapi dapat melalui dompet digital seperti Dana, PayPal, Link Aja, dan lain-lain. Ini termasuk melihat kebutuhan di tahun sekarang bahwasanya untuk masalah bayar-membayar bisa lewat beberapa alternatif seperti dompet digital. Yang keempat yaitu pengoptimalan chess agar pengunjung atau user dapat lebih banyak lagi. Dan yang kelima yaitu dari segi desain, user interface menurut analisis kami kurang menarik apalagi di tahun 2021. Maka dari itu kami membuat desain baru mengikuti tren zaman sekarang agar supaya alur bisnisnya dapat lebih baik untuk menarik pelanggan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Zohod. Kita lanjut. Nah, tadi sedikit ya materi dari jurnal, dan kami juga memberikan beberapa saran. Ini adalah hasil analisis dan saran pengembang yang tadi dikatakan seperti Saudara Zuhud dari kelompok 3. Ya, mungkin ini bisa dijelaskan oleh Saudara Muhammad Farhan kepada waktu ini, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Di database sebelumnya kami melihat adanya yang kurang yaitu entitas histori pesanan, yang mana kami menambahkan pada database bahwa di entitas histori pesanan memiliki hubungan dengan entitas pesanan, yang mana entitas pesanan membuat histori pesanan, dan juga tiap tiap entitas member mempunyai entitas histori pesanan, yang mana di entitas histori pesanan kita memiliki primary key-nya yaitu ID histori pesanan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Moderator, saya kembalikan. Ya, baik, kita lanjut. Oke, jadi di sini ada tampilan awal website, mungkin yang akan dijelaskan oleh Saudara Syahrial kepada Saudara dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Bapak Moderator. Nah, jadi di sini adalah tampilan awal websitenya yang kami perbarui. Dan di sini ada navbarnya. Untuk tombol home kita tuliskan untuk distro, dan ada untuk shop, untuk berbelanja, collection untuk barang-barang tertentu, dan di sini ada tempat pencarian, ada icon untuk keranjang juga, dan login. Nah, kemudian di sini halaman daftarnya. Halaman daftar sebelumnya ini terlihat sedikit kacau ya, jadi kita minimalisir. Ya, jadi ini halaman daftarnya. Di halaman daftar kiri ini adalah gambar awal dari website tersebut, dan sesudah kita perbarui berada di sebelah kanan. Yang kita tambahi itu kita bisa login melalui Facebook maupun Gmail. Yang selanjutnya halaman login. Halaman login. Nah, di sini halaman login yang sebelah kiri sebelum kita perbarui, dan yang sebelah kanan sudah kita perbarui. Kita bisa juga mendaftar lewat Facebook maupun Gmail. Ya, mungkin di sini bisa saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Syahrial. Baik, untuk masalah koleksi produk, saya sendiri yang akan menjelaskannya.
Jadi kenapa saya mengembangkan koleksi produk ini? Kami mengembangkan koleksi produk ini pertama karena sebelum pengembangan kami merasa proyek yang dibuat ini kurang pantas di tahun 2021 ya. Maka dari itu kami mendiskusikan ulang bagaimana sih hasil yang baik, tentunya tetap mengikuti era zaman sekarang ya. Nah, setelah hasil diskusi itu kami mendapat sebuah gambaran bahwasanya tampilannya alangkah lebih baik kita buat seperti ini. Kenapa? Ya karena tadi itu mengikuti zaman, terus bagaimana juga supaya bisa menarik pelanggan dari sisi desain ya. Di sini terlihat kami juga memberikan kategori agar supaya si pembeli tahu ketika dia mau membeli dia harus memilih item yang mana. Ada celana pendek, jaket, baju, panjang, topi. Dan kami juga menambahkan sedikit rekomendasi dari beberapa produk yang kami jual. Nah, lanjut juga check out juga kami melakukan pengembangan dari tampilan yang sebelumnya, sebelum pengembangan di sebelah kiri dan setelah pengembangan di sebelah kanan. Alasan saya mengembangkan juga sama kurang lebih ya, agar terlihat lebih menarik, lebih elegan, lebih simple di tahun sekarang, mengikuti zaman juga. Yang intinya sih di check out sini kalau menurut saya, kalau menurut kami bagaimana menampilkan data-data yang ada, tapi tetap dengan mungkin dengan tampilan yang lebih menarik. Intinya datanya tetap ada, tapi tampilannya yang lebih menarik sesuai dengan zamannya sekarang. Oke, ini adalah beberapa sumber ya yang kami dapatkan mengenai pembahasan tadi. Oke, saya rasa cukup dari kelompok 3 atas pemaparannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.